Shalom, salam sejahtera sahabat BSJD dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam program Berita Selamat Jaridumah GKE. Hari ini bersama saya Pendeta Lilik Herawati STH melayani di Resort GKE Tumbang Manggung. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai ayat yang ke-39. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami berseru kepadamu, menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu menjalani kehidupan kami jikalau bukan karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kami akan mengawali serangkaian aktivitas kami di sepanjang satu hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Kuasa dari firman Tuhan yang akan memberkati, yang akan memelihara hati dan pikiran kami, sehingga maksud dan kehendak Tuhanlah yang boleh kami lakukan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan demikian. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hamba-Mu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hamba-Mu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud, demikian, Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea kakak Daud, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda, anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom, sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya, bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim, sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hamba-Mu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai
bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita hari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri, telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki alasan tersendiri untuk memaafkan atau tidak. Apapun keputusannya, itu adalah pilihan. Namun satu hal yang kita tahu, bahwa memelihara kepahitan yang berkepanjangan, sedikit demi sedikit akan membuat kita menjadi seseorang yang mudah untuk membenci dan rentan untuk melukai. Hal inilah yang terjadi dalam keluarga Daud. Terjadinya konflik yang disebabkan oleh anak-anak Raja Daud. Di antaranya yaitu Amnon. Amnon adalah putra sulung Daud dan Ahinoam. Amnonlah yang menyetubuhi Tamar, saudara tirinya, adik kandung dari Absalom. Perbuatan keji yang dilakukan Amnon terhadap Tamar disambut dengan kemarahan besar oleh keluarga Daud, khususnya Absalom, saudara kandung Tamar. Mendengar hal itu, bangkitlah kemarahannya. Kemarahan Absalom adalah hal yang wajar, karena hal itu menunjukkan bahwa itu adalah bukti dan wujud kasih sayang Absalom terhadap Tamar, saudara kandungnya. Terlepas daripada itu, kemarahan Absalom juga dipicu akibat tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Daud sang ayah. Seolah-olah ayahnya Daud abai akan kejadian yang menimpa anaknya sendiri. Oleh karena itu, kemarahan dan kebencian Absalom terhadap Amnon semakin hari semakin mengakar dalam hatinya. Dan semakin besar pula niatnya untuk membunuh Amnon. Yang kemudian 2 tahun setelah itu, Absalom berhasil meminta orang-orangnya untuk membunuh Amnon. Dan Amnon pun meninggal pada saat acara pengguntingan bulu-bulu domba. Sahabat BSJD yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan hari ini, kita diajak agar melihat beberapa hal. Yang pertama, jangan pernah memelihara kebencian seperti Absalom. Ketika kebencian itu kita pelihara, maka kebencian itu mungkin kita tidak seperti yang dilakukan oleh Absalom, membuat strategi dan mengaturnya sedemikian rupa. Lalu terjadi pembunuhan. Mungkin kita tidak seperti itu. Namun, kebencian yang kita pelihara dengan baik itu seringkali kita tularkan ke orang lain. Hal inilah yang membuat kita mesti berhati-hati dan sungguh-sungguh sadar bahwa semakin kebencian dipelihara, maka ia akan semakin kuat dan mengakar untuk menguasai hati dan juga menguasai pikiran kita. Sehingga hal ini yang membuat kita mudah untuk melakukan dosa yang jauh lebih besar lagi. Yang kedua, membalas bukanlah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Memang, dengan membalas membuat kita merasa jauh lebih puas. Akan tetapi kepuasan itu hanya sementara. Artinya, dengan membalas tidak serta-merta membuat kita menemukan pemulihan yang sejati. Karena itu, letak untuk menemukan ketenangan dan kedamaian bukan pada pembalasan, melainkan terletak pada kasih dan pengampunan. Kemudian yang ketiga, disinilah kita beriman bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan.
Hukuman yang pantas dan patut adalah haknya Tuhan. Seperti yang difirmankan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Oleh karena itu, sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali berpengharapan kepada Tuhan, membawa segala kegelisahan dan pergumulan kita kepadanya. Jangan sampai kebencian menyesatkan kita dan dosa membutakan kita untuk tidak menaruh kasih dan pengampunan kepada sesama. Mari mengasihi dan mengampuni sehingga kita boleh menemukan kedamaian yang sejati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang berlimpah dengan kasih. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk tidak memelihara dan menumbuhkan kebencian dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kebencian hanya akan membawa kehancuran dan kepahitan dalam hati kami. Sementara sebaliknya, kasih dan pengampunan hanya akan membawa damai dan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Tuhan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang telah meletakkan kekuatan penuh di dalam kami. Kami percaya pula Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kami di sepanjang satu hari ini. Tolong arahkan kehidupan kami ya Tuhan, agar kami selalu berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan tolong jadikan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, sebagai umat-umat-Mu, yang mampu memiliki kerendahan hati, mampu mengasihi, dan juga mengampuni sesama kami. Kuasa firman Tuhan yang akan memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan bagian kami dengan baik hari ini sesuai dengan maksud Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.